Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua baik-baik saja, sehat selalu, dan dilindungi sama Allah dari virus COVID. Kalau yang belum cuci tangan dulu. Kalau yang lagi pengen pakai masker dulu ya. Oke, pada kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu dari 12 prinsip animasi, yaitu overlapping dan follow through. Jadi follow through dan overlapping ini adalah gerakan yang istilahnya saling berlawanan nantinya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bikin sebuah objek sederhana yang nantinya kita bakal memperlihatkan si follow through dan overlapping itu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bikin composition baru, Ctrl N. Teman-teman bisa pilih ini biar agak ringan ya, kita pilih 1280 kali 720. Kemudian frame rate-nya pastikan ada di 25 dan durasinya mungkin 15 detik cukup. Oke, langsung saja di oke. Nah, setelah dari sini teman-teman kita bikin sebuah rounded rectangle tool. Nah, kita kasih warna dulu. Sekarang kita pilih hijau deh ya. Oke, kita gambar di tengah. Nah, kita gambar kayak kayak ekor kucing ya. Ekor kucing. Tadinya mau bilang Oke, ini ada ekor sebuah objek seperti ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan pakai ini kan lihat dia ada garis tegas di tengahnya ya, kita bikin lebih membulat lagi. Ini caranya dilihat di rectangle-nya. Kemudian di rectangle pad-nya ada roundness. Ini roundness-nya kita tambah tuh, biar dia membulat sempurna. Oke, kelihatan ya. Setelah itu kita pakai puppet pin tool. Nah, si puppet pin tool ini gunanya itu untuk memberikan mungkin sebuah rigging ya untuk objek. Nah, contohnya biar kita bisa lihat nih, di sini kita pasang di paling atas, kemudian di tengah, kemudian di paling bawah mungkin ya. Nah, di sini ada kotak-kotak ini namanya triangles. Ini 2015 ya. Di 2019 mungkin lebih berbeda lagi bahasanya. Nah, ini ada triangles. Nah, triangles ini menentukan si objeknya perpotongannya itu bakal halus atau enggak nih. Misalkan ya, kita kurangi nih trianglesnya jadi cuma 20. Nah, karena cuma 20, dia akan menjadi lebih kaku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini perpotongannya, meshnya itu lebih kaku. Nah, tapi akan lebih tidak berat, lebih hampang gitu si komputernya. Kalau misalkan ininya sangat besar, kalau misalkan kita ini set ke misalkan 400 ya, biar banyak. Nah, ini kan makin rumit nih. Nah, ini bakal makin berat juga si komputer ngeproses pergerakannya. Nah, tapi jadinya bakal lebih halus ya. Jadi teman-teman disesuaikan saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Nah, di sini saya coba untuk kasih 100 aja atau 150 nih. 150.
Nah, expansion, nah di sini ada expansion. Nah, expansion ini gunanya untuk ekspansi dari si mesh-nya. Jadi kalau misalkan kita expansionnya kita 0 ini, nah ini akan ngepas banget dengan si objek. Nah, kalau expansionnya kita tambah, nah ini jadi areanya lebih luas lagi. Nah, biasanya kalau saya sih nggak akan jauh-jauh banget, yang penting si mesh-nya ini, si objeknya ini ke cover sama si mesh-nya. Nah, kalau misalkan expansion-nya dikurangi nih, kalau misalkan si objeknya nggak ke cover sama si mesh-nya, nah ini bakal terjadi perpotongan. Nah, si potongan ini nggak akan kebawa ke si puppetnya. Nah, jadi misalkan ini digerakin, ini bakal ada sisa gitu. Jadi pastiin objeknya ke cover dengan si mesh-nya tadi. Oke, jelas ya, kita kasih 3. Nah, ini sudah tercover. Oke, kemudian kita bakal mulai animate untuk follow through dan overlap-nya. Oke, kita ganti selection tool dulu. Nah, ini teman-teman di layernya kita pencet U untuk melihat keyframe yang aktifnya ya di suatu atribut. Jadi biar cepat pencet U. Kalau misalkan nggak pencet U, nanti teman-teman harus buka dulu layernya, buka efeknya, puppetnya, mesh-nya, baru keluar nih si keyframe-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman pencet U langsung, sini bakal langsung terlihat keyframe yang aktif. Oke. Nah, ini keyframe awal kita bikin ke samping. Jadi kita bakal bikin si objek ini mengayun dari kiri ke kanan dan bolak-balik ya. Oke. Coba ini kita geser supaya mengayun dari samping. Nah, kita ibaratkan di sini kita pose awalnya seperti ini. Nah, teman-teman harus tips juga ini kalau misalnya kita membuat objek dengan puppet timbul itu, teman-teman si jarak antar puppetnya itu harus konstan terus ya. Jadi misalkan dari yang awal itu kayak gini nih, segini. Nah, jangan sampai pas buat dia mengayun ke bawahnya itu jangan sampai tidak proporsional. Nah, jangan sampai jadi lebih besar kayak gini, yaitu tergantung juga sih kebutuhan animatnya. Tapi kalau dalam hal ini, kalau misalkan tidak sama si jaraknya itu akan lebih akan lebih jelek aja kelihatannya, tidak natural. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tadi kita ulangin. Nah, dari sini pose awal, kemudian teman-teman geser ke misalkan setengah detik ya, atau 1 detik. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Ini untuk pose akhir lah, bisa dibilang. Nah, ya tadi ya, jadi teman-teman kalau bisa ngegesernya itu pakai shift aja biar dia lurus. Nah, lihat aja nih jarak ini ke sini, jarak yang baru geserin ke sini itu harus sama dengan jarak ini ke sini, biar rapih aja terlihatnya ya. Oke, ini cukup. Kemudian ini juga sama, geser, jaraknya pastikan agak sama juga. Oke. Nah, udah kayak gini. Ini kalau kita lihat nih, dia gerak langsung lurus ya. Nah, ini karena si
lihat, teman-teman bisa lihat nih garis panjang ini, yang garis titik-titik ini adalah jalur yang dilewati dari si rig yang bawah. Ini kalau pencet yang tengah nanti akan ada, ini karena udah ada animasi maka muncul garis titik-titik ini. Nah, si garisnya ini kita bikin melengkung aja. Nah, dibikin melengkung bagus ya. Diusahain ini lengkungannya sama, jadi jarak ini ke sini, ini ke sini, dan dari sini ke bawah itu kalau bisa sama. Nah, ini kita udah jadi nih, set. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan gerakannya kayak gini, ini masih sangat-sangat statis. Nah, gerakan itu speednya masih sama, terus nggak bagus lah ya. Nah, kita ini kasih easy ease, di blok aja, pencet F9, atau teman-teman bisa klik kanan, keyframe assistant, ada easy ease. Nah, biar cepet langsung aja pencet F9. Oke. Nah, di sini ada gini. Set. Nah, terus kita pakai expression control. Ya. Nah, expression control ini digunakan untuk gerakan-gerakan tertentu yang menggunakan script. Jadi teman-teman sebenarnya bisa bikin animasi juga, tapi hanya menggunakan kode script. Nah, kode script ini yang digunain di si After Effects ini, expression control ini, yaitu kalau nggak salah JavaScript ya. Jadi teman-teman, kita bakal bikin yang sederhana aja untuk ngebuat si dua keyframe ini bakal bolak-balik. Teman-teman bisa Alt-nya ditekan, kemudian klik di stopwatch. Nah, nanti bakal merah dan bakal muncul untuk kita ketik si expression controlnya. Oke, nah script yang kita pakai itu adalah lookout, outputnya besar, kemudian dalam kurung tanda kutip pingpong, kutip kurung tutup. Oke, nah jadi si pingpong ini gunanya untuk si pergerakan objeknya itu, keyframe-nya itu akan bolak-balik. Jadi dari sini ke sini, kemudian balik lagi, balik lagi. Jadi kayak pingpong aja bolak-balik gitu ya. Set. Nah, kalau misalkan kita play nih, coba ya. Yang ini yang bawah belum dikasih expression control, yang atas sudah. Nah, yang atas itu yang ujung ya. Oke, kalau di play, nah dia akan terus bolak-balik. Jadi mau durasinya berapapun, dia akan terus ngeplay itu bolak-balik. Nah, ini lookout pingpong. Nah, kita bisa copy aja pingpongnya, kemudian yang ini kita alt klik paste, jadi bakal bikin kayak gini. Nah, goyang-goyang ya. Oke, saya kasih contoh untuk penggunaan lookout yang lain ya. Jadi misalkan nih saya punya bola, oke. Nah, si bola ini kita bikin misalkan kanan kiri ya.
kasih position kanan, ini jaraknya ke kanan, terus kita kasih jadi udah di copy ya, jadi lookout pingpong. Nah kalau pingpong dia kan tadi ya bolak-balik ya. Nah kalau pingpong bolak-balik nih, so kita duplikat dulu. Salah. Nah ini kita geser ke bawah. Oke. Nah di sini yang kedua kita ganti lookout-nya itu jadi cycle. Nah kalau cycle si keyframe perpindahannya itu akan mereset ke awal, jadi jangan dari sini ke kanan kemudian akan langsung ke keyframe yang awal lagi. Nah, bisa dilihat misalkan seperti ini. Nah ya ini cycle, jadi cocoknya itu ya untuk walk cycle atau apa gitu ya. Nah, ini kalau pingpong dia bakal bolak-balik, jadi dari sini ke sini ke sini ke sini bolak-balik gitu ya. Oke, jelas ya, itu cycle dan pingpong. Kita lihat dulu, kita balik lagi ke yang awal ini. Nah kita udah dikasih nih, udah dikasih pingpong dua-duanya ya, dua keyframe ini, puppet 3 sama 2-nya, yang rig tengah sama rig paling luarnya, paling bawahnya. Nah kalau udah kayak gini, apakah udah dibilang ini follow through dan overlapping? Nah ini belum banget ya, karena pergerakannya itu antara dua objek, anggaplah ini dua objek ini, itu timingnya itu sama. Jadi ini masih sama nih timingnya. Nah kalau teman-teman perhatiin secara fisika nih, seharusnya objek yang duluan bergerak itu adalah bagian pangkal sampai tengahnya. Pokoknya yang gerak duluan pangkal, kemudian tengah, kemudian yang terakhir itu pasti bagian ekor, bagian paling ujung ya, yang bergerak paling terakhir. Ibaratkan jadi kayak ini gerak duluan, kemudian ininya ketinggalan gitu pergerakannya. Nah untuk menjadikannya seperti itu ya, tinggal si timingnya ini kita geser aja. Nah ini kan yang tengah nih, ring tengah, berarti yang ujung yang harus yang ketinggalan ya. Nah kita kasih jarak 2 frame atau 3 frame, 1, 2, 3. Nah ini udah kasih jarak nih. Nah setelah kita play, nah ini gerakan yang bawah ini terlihat banget kayak ketinggalan ya. Nah semakin jauh jaraknya antara keyframe yang objek yang tengah, tulang yang tengah sama yang ujung ini, maka akan semakin terasa overlapnya atau follow through-nya. Jadi kalau misalkan dijauhin lagi nih, bakal terjadi kayak gini. Nah cuman ini tergantung ya, kalau misalkan ini dengan timing yang seperti ini nih, kalau misalkan di ujungnya ada objek berat kayak pendulum gitu, yang beratnya tuh berat banget, dan ini ada pergerakannya yang menggerakkan gitu ya, nah ini bakal kayak gini. Tapi kalau bawahnya nggak berat, mungkin seharusnya overlappingnya nggak akan terlalu ekstrim seperti itu. Nah makanya kita kasih jaraknya hanya mungkin 2 frame atau 3 frame. Nah ini 2 frame nih ya, kita play. Nah mungkin 3 frame deh ya, tambah 1 lagi, set. Oke, play lagi. Nah ini udah terlihat nih overlapping dan follow through. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya tentang overlapping dan follow through, teman-teman bisa buka aja, cari aja di YouTube ya. Ini teman-teman biar lebih jelasnya bisa lihat ke sini ya.
nanti cari semuanya di sini ada ya. Ini kalau dengan follow through dan tanpa follow through tuh, jadi lebih mati ya gerakannya. Tapi kalau misalkan udah ditambahin, dia bakal lebih beda. Oke, sekian aja untuk tutorial kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.